marilah kita bersama-sama dengan penuh ketekunan untuk kita mengikuti kajian ini. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Prof. Nur Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita berjumpa lagi dalam kajian setiap Jumat. Alhamdulillah sudah 40 kajian lebih yang kita lakukan, ya, 8 batch ke-8, ini sesi ke-4 ya rasanya. Tinggal 1 sesi lagi, nanti ganti batch lagi. Nah, luar biasa, saya termasuk yang apresiasi terhadap kajian ini karena kita menjadi bisa diskusi secara terstruktur, tersistematika dengan baik. Terima kasih. Supaya tidak ada yang terlewatkan. Ini luar biasa kajian ini, bersambung, berseri dan detail gitu ya, sehingga saya ditantang untuk menyampaikan hal-hal secara mendetail dengan argumentasi yang gamblang, dengan dalil-dalil yang jelas, secara saintifik. Dan saya terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa saling bersinergi memberikan masukan-masukan. Oke, hari ini kita punya kajian yang sangat menarik dan sangat mendalam, ya, bagian dari batch sekarang kita yang kemarin kita bicara tentang kehidupan sudah mati, tentang lorong sakaratul maut, tentang melawan kematian dan sebagainya. Hari ini kita akan masuk ke judul yang itu tadi sangat mendalam, wormhole, jalan pintas menuju surga. Oke, saya coba share dulu materinya. Oke, kepada ibu sekalian, wormhole ini sesungguhnya adalah istilah di dalam dunia astronomi. Worm itu cacing, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Nur Aziz. Hole itu lubang. Jadi ya bisa secara sederhana di lubang cacing. Apa itu nanti akan kita bahas ya detailnya, dan kemudian dikaitkan dengan jalan pintas menuju surga. Saya akan memulainya dari jalan pintas menuju surga dulu, baru nanti kemudian kita bicara wormhole itu apa, dan di endingnya kita akan menyimpulkan kaitannya antara wormhole dengan jalan pintas menuju surga. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memulainya dari kondisi yang sekarang ada di sekitar kita. Di era milenial ini, terkait dengan spiritualitas atau spiritualisme, kita mengarah kepada kecenderungan manusia atau peradaban milenial ini menuju kepada hal-hal yang instan. Di era milenial yang instan ini disebabkan sangat dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi yang berkembang sangat pesat, dan itu mewarnai hampir di seluruh lini kehidupan kita, aktivitas kita, di mana mendorong kita membangun kebiasaan untuk instan dalam segala hal. Misal nih, contoh-contoh keseharian kita. Dulu orang kalau pingin makan gitu ya, mengikuti ritme alam, makanan itu disediakan secara naturally. Misalnya kalau kita pingin padi, pingin makan beras, makan nasi, ya menanam padi, kemudian butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan itu. Nah, tetapi sekarang dengan teknologi pertanian dan sebagainya, semua itu dipercepat. Produksinya secara industrial, secara masif dipercepat. Termasuk juga misalnya pada peternakan. Ya, dulu untuk mendapatkan daging misalnya dari ayam misalnya, ya mengikuti pola yang alamiah, naturally. Tetapi dengan perkembangan sains dan teknologi di bidang peternakan, penggemukan ayam telur distimulasi supaya telurnya banyak, dan kemudian isinya bisa dua kuning telur dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di segala macam itu begitu memasuki dunia industrial, perkembangan sains dan teknologi, mengarah bahkan kepada robotik dan information system, itu semuanya menjadi bergerak sedemikian cepat. Tetapi kita kemudian melihat muncul berbagai ketidakseimbangan dikarenakan manusia mengintervensi proses alami. Jadi susu sapi dulunya
naturally begitu, sekarang distimulasi dengan berbagai macam cara supaya produksinya banyak. Pokoknya begitulah ya yang terjadi di sekitar kita di semua lini kehidupan, semuanya cenderung semakin cepat ritmenya dan manusia kemudian lebih suka bypass. Jadi peradaban milenial ini suka jalan pintas. Kalau bisa tanpa proses dalam mencapai tujuan dan hasil. Orang kemudian bergeser, orientasinya itu adalah tujuan, hasil. Nah ini sampai ke kebiasaan-kebiasaan sosial ya, di sosial, di politik, di budaya. Pokoknya yang penting hasil, yang penting adalah tujuan. Memunculkan kemudian segala macam segala cara, menghalalkan segala cara, Machiavelli dan seterusnya gitu ya, sehingga ya itu memunculkan ketidakseimbangan. Ya ini harus kita waspadai, sebuah proses peradaban yang mendorong kita untuk melupakan atau mengabaikan proses dan hanya mengarah kepada tujuan dan hasil. Nah terkait dengan apa yang sedang kita bahas ini, ternyata kecenderungan ini berpengaruh sampai kepada peribadatan. Ini yang harus kita waspadai. Misalnya nih, baca Al-Quran cepet-cepetan, nah gitu ya, khatam berkali-kali. Kehilangan esensi bahwa belajar Al-Quran itu sesungguhnya adalah belajar hikmah, melakukan kajian-kajian untuk mendapatkan petunjuk, agar di dalam kehidupan kita ini ada bimbingan supaya kita on the right track, di atas sirotol mustaqim, di jalan yang lurus berdasar pemahaman kita terhadap Al-Quran. Tetapi dikarenakan pergeseran orientasi tadi itu, orang itu pinginnya cepat-cepatan dan kemudian kehilangan esensi belajar Al-Quran, yang muncul adalah kita harus khatam berkali-kali. Ya, kalau di bulan Ramadan khatam 2 kali, 3 kali, belasan kali dengan berbagai macam cara, menghalalkan berbagai macam cara sekedar untuk menghatamkan, tetapi kita tidak mendapatkan esensi dari belajar Al-Quran. Ya, jadi itu membawa pengaruh dalam kehidupan kita. Contoh lain dalam peribadatan, sholat itu juga begitu. Yang penting adalah terpenuhi syarat dan rukunnya, kemudian sudah selesai sholat, gugurlah kewajibannya. Lupa bahwa sholat itu sesungguhnya adalah proses untuk kita mendapatkan kualitas kejiwaan yang tanha anil faksya'i wal munkar, yang tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Di sana ada kekhusyuan, ada penghayatan terhadap makna-makna bacaan itu, dan segala macam filosofi sholat yang menyebabkan kita mendapatkan sesuatu dari proses yang kita hayati. Tetapi yang terjadi kemudian bahkan perdebatannya, pertengkarannya, ya kalau boleh disebut terkait dengan sholat itu adalah hal-hal yang bukan esensial, tidak esensial. Sholat itu mestinya adalah aqimis sholata lidzikri, sholatlah untuk berzikir kepadaku, kata Allah. Tetapi sholat kita tidak berzikir. Zikrullah itu artinya ingat Allah. Tetapi di dalam sholat kita tidak ingat Allah, melainkan ingat segala macam. Misalnya gitu ya. Nah itu kurang mendapat perhatian di dalam era yang seperti ini. Intinya atau poin yang kemudian segera ingin diraih adalah, ini sudah sholat ya, sudah waktunya tepat ya, iya barisnya sudah lurus ya, segala macam hal-hal yang sesungguhnya bersifat kembangan artifisial saja. Sholat, yang lainnya zakat itu sekarang kemudian karena ditangani dengan segala macam sistem yang modern dan sebagainya ya, kadang-kadang ya zakat transfer ke bank misalnya gitu ya. Kita tidak mendapatkan esensi dari pelajaran zakat. Kehilangan substansi dan esensi, yaitu empati kepada orang-orang yang membutuhkan zakat kita. Seandainya kita memberikan zakat itu kepada orang yang membutuhkan, ada interaksi kita dengan para penerima zakat itu 8 golongan itu, kita akan mendapatkan suasana kenapa kita ini harus berzakat. Bukan sekedar
menggugurkan kewajiban, ya, diwajibkan untuk berzakat bagi yang memang sudah memiliki harta mencukupi dan seterusnya, atau sedekah kita kehilangan esensinya. Bypass gitu ya, karena peradaban yang bergerak cepat. Kurban juga begitu. Sudahlah kita urunan saja atau bayar saja kurban, dan kemudian kita tidak memilih jenis hewan yang mestinya dilakukan dengan cara yang baik. Ada penghayatan proses di situ, ya, sampai kemudian menghadiri proses berkorban, membagikan. Wah, di situ ada pelajaran yang sangat banyak sesungguhnya, yang itu diharapkan kita lakukan, tetapi di bypass. Dan yang menarik tentang haji, umroh, ada fenomena yang sangat menarik dan paradoksal. Biaya haji itu menjadi lebih mahal pada durasi yang singkat, ya. Jadi kalau haji itu reguler kira-kira 40 hari katakanlah. Tetapi kalau mau yang lebih mahal atau lebih singkat gitu ya, itu lebih mahal. Yang 30 hari lebih mahal, yang 20 hari lebih mahal, yang 2 minggu lebih mahal. Ini kan aneh nih gitu ya. Ada sesuatu yang aneh, fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ada satu proses budaya dan peradaban yang menggeser kita semakin membypass proses dan kemudian ingin langsung saja mendapatkan tujuan itu. Oke, banyak contoh-contoh di sekitar kita. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyadari kembali sebetulnya lebih penting mana sih, proses atau hasil. Kalau kita renung-renungkan, sesungguhnya yang lebih penting itu adalah proses. Kalau prosesnya benar, maka hasilnya pasti benar. Tapi kalau hasilnya seperti yang kita tuju tanpa menghiraukan proses, itu prosesnya bisa kacau balau. Bisa asal, bisa ngaco, bisa merusak, bisa menabrak keseimbangan, bisa tidak adil, bisa Machiavelli, segala macam cara dilakukan. Nah, jadi sejak awal kita ini harus sudah mengambil posisi yang benar terhadap apa yang kita lakukan, khususnya spiritualitas yang sedang kita jalankan. Nah, jadi proses atau hasil, saya sebagai orang teknik gitu ya, berpikir proses. Kalau di teknik itu ya, untuk mendapatkan sebuah produk, kemudian kita membuat mesin proses, yang dilakukan oleh seorang engineer adalah menempatkan atau meletakkan parameter-parameter proses atau variabel-variabel proses sedemikian rupa sehingga kalau variabelnya itu terpenuhi semua, maka hasilnya otomatis pasti seperti spesifikasi desain yang ditetapkan. Tetapi kalau kemudian kita lebih kepada hasil, ini bisa kacau balau. Jadi bagi seorang engineer, dan sesungguhnya di sekitar kita semuanya, bahkan dalam hal-hal yang bersifat bukan hanya teknikal, tapi ya budaya dan sebagainya, itu proses memegang peran yang sangat penting karena itu sunatullah. Sunatullah itu kalau sudah terpenuhi semua persyaratannya, hasilnya sudahlah pasti begitu. Kecuali ada pergeseran terhadap proses, variabel-variabel proses. Nah, celakanya kan kemudian masuk ke masalah spiritualitas ya. Jadi kita mengambil hal-hal yang berkembang di sekitar kita secara umum, kemudian kita coba masukkan ke dalam proses spiritual kita. Ada pendapat terkait dengan ibadah itu. Kalau tujuan ibadah bisa dicapai tanpa harus melakukan proses peribadatan, ngapain kita beribadah gitu loh. Itu banyak di antara kita yang tanpa sadar atau dengan sadar melakukan itu. Misalnya terkait dengan zikir. Zikir itu kan parameternya disebut zikirnya bagus, salah satunya kalau berdampak pada ketenangan, pada ketentraman jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah orang yang berzikir itu hatinya akan menentram. Nah, ini menjadi sebuah parameter yang kemudian bisa dikembangkan secara saintifik. Termasuk yang saya tulis di buku Energi Zikir Alam Bawah Sadar. Bahwa ketika diamati gelombang otak maupun gelombang jantungnya dengan elektroencephalograf, dengan elektrokardiograf,
Orang yang berzikir dengan khusyuk, dengan baik, maka gelombang otaknya itu akan menentram dari gamma misalnya ya, hipersadar menjadi beta, menjadi sadar, turun lagi ke alfa, menjadi rileks, alfa theta, menjadi subsadar sampai ke theta dan delta. Terjadi proses relaksasi, termasuk denyut jantung. Orang emosi, lonjak-lonjak, denyut jantungnya, duk, 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 duk. Tapi kalau dia sabar, kemudian denyut jantungnya jadi melembut. Nah, ini kan menarik. Sesungguhnya kita diajari oleh Al-Quran. Zikir itu harus memenuhi parameter-parameter itu. Tetapi kemudian ada yang membypass. Ya, kita bisa menentramkan denyut jantung kita dengan cara atau dan gelombang otak kita. Misalnya dengan cara mengkondisikan gelombangnya. Ketika kita dipapar dengan musik yang berirama alfa misalnya, maka gelombang otak yang tadinya ada di gamma atau di beta, 14 denyut per detik lebih gitu ya, 14, 15, 20, 30 sampai 100 jadi hiper gamma. Ketika dipapar atau di resonansi dengan gelombang alfa, musik-musik yang tenang, yang rileks, itu masuk dalam irama alfa atau musik-musik klasik yang tenang gitu ya. Maka otak kita akan terresonansi ke dalam gelombang itu menjadi tenang. Denyut jantung yang tadinya karena emosi juga melonjak-lonjak itu juga bisa ikut menentram. Tetapi kan efeknya beda antara seseorang yang tentram dikarenakan zikir dan gelombang otak atau gelombang jantungnya menentram, melembut dengan frekuensi yang lebih rendah dikarenakan resonansi musik, itu kan memiliki kualitas yang berbeda. Karena pada orang yang zikir, ketentramannya itu dikarenakan ada penghayatan terhadap makna. Begitu dia berzikir Allahu Akbar, Allah atau Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Al-Ghafurur Rahim. Ada penghayatan makna. Itu lebih substansial dan lebih esensial dibandingkan dengan sekedar mendapatkan paparan gelombang alfa theta. Gitu ya. Jadi ini yang harus disadarkan kepada kita. Bahwa zikir menuju pada ketentraman, dikasih musik relaksasi juga menuju pada ketentraman, tetapi berbeda. Pada orang yang berzikir dan mendapatkan penghayatan, dia memiliki kekokohan, ketentraman, kedamaian ya, yang lebih berakar di dalam jiwanya karena hadir rasa atau pemahaman tentang kekuasaan Allah. Dia bersandar pada Allah. Maka dalam kondisi apapun, dia akan merasa kuat, merasa tenang, merasa tentram karena dekat dengan Allah. Tetapi kalau ketentraman hanya sekedar karena paparan gelombang-gelombang alfa theta yang dipaparkan, sesaat itu dia menentram, keluar dari situasi itu, dia kacau lagi. Gitu ya. Oke. Ini perlu diklarifikasi bahwa jangan kemudian membypass misalnya dalam soal zikir. Sholat, ada yang berpendapat, kalau kita bisa baik tanpa sholat, kenapa harus sholat? Makanya ada yang di antara kita katanya sudah mengikuti tarekat tertentu, tasawuf tertentu, kemudian meninggalkan syariat. Tidak benar. Itu kita bisa diskusi panjang lebar gitu ya. Bahwa tata cara sholat dan kemudian kondisi bersolat dalam arti yang sebenarnya itu lebih berakar, lebih meresap ya di dalam relung-relung jiwa kita dan menguatkan kita. Salat adalah bentuk zikir. Ini salat alidzikri, dirikan salat untuk berzikir kepadaku. Atau wasta'inu bisabri wassalah, berdoalah dengan salat itu kepadaku dan seterusnya. Atau kalau bisa tanpa puasa, kita sudah bisa mencapai tujuan berpuasa, katanya sehat. Maka kenapa harus berpuasa? Ya, ini orang-orang yang saya kira belum memahami secara substansial dan esensial bahwa peribadatan itu sesungguhnya memiliki efek yang sangat mendasar untuk meningkatkan kualitas jiwa kita.
Ya kalau sekedar diet, kemudian terapi-terapi dan sebagainya itu masih kalah dengan puasa. Puasa itu lahir batin, sumutasihu, sehat secara badannya, dan la'allakum tatakun, sehat secara batinnya. Yang itu susah untuk ditandingi dengan menggunakan ya teknik-teknik yang lain selain peribadatan. Kalau bisa menjadi muslimun, berserah diri tanpa ibadah haji, ya kenapa harus berhaji, dan seterusnya ya. Kalau kita kembangkan, lebih penting mana proses dengan hasil. Maka Al-Quran, agama ini mengajari kita untuk masuk ke dalam proses yang benar. Hasil itu cuma tunggu waktu saja. Hasil itu cuma tunggu waktu asalkan semuanya berjalan sesuai dengan parameter atau variabel yang seharusnya, maka hasil itu sudah pasti, tidak bisa dibohongi. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini memunculkan yang saya sebut spiritualitas salah kaprah. Spiritualitas salah kaprah. Terjadi perubahan cara pandang terhadap agama. Agama dijadikan sebagai tujuan. Padahal agama itu adalah jalan. Nah ini yang kemudian harus kita sadarkan, dan saya termasuk yang mengkritisi terus. Jangan kemudian kalau sudah KTP-nya Islam sudah merasa Islam kan gitu. Kalau pakaiannya sudah Islam, kemudian penampilannya sudah Islam, ya aksesoris-aksesorisnya sudah Islam, terus akan-akan sudah Islam. Bukan. Beragama itu adalah sedang berproses. Makanya agama itu disebut sebagai jalan, disebut ihdinas sirotol mustaqim, misalnya tunjukilah jalan yang lurus gitu ya. Maka trial and error di dalam beragama itu sebetulnya nggak apa-apa. Nabi mengatakan ijtihad dalam konteks trial and error untuk menuju pada kebenaran itu diberi apresiasi. Salah nilainya 1, benar nilainya 2, nah gitu. Karena memang manusia ini ya hidup, menjalani kehidupan secara trial and error. Wah ternyata ini salah, efeknya begini, kalau berbohong itu muncul masalah, kalau tidak adil muncul masalah, kalau tidak ikhlas muncul masalah, dan seterusnya. Itu trial and error sambil kita sudah mendapat petunjuk itu loh, bimbingan dari Al-Quran, kita ini masih ingin coba-coba. Apa benar gitu ya, kalau berbohong itu muncul masalah. Apa benar orang yang nggak sabaran itu memunculkan masalah? Apa benar kalau nggak puasa, nggak sholat, nggak zikir, itu muncul masalah? Nah itulah proses beragama. Agama adalah proses, agama adalah jalan. Jadi terjadi kesalahkaprahan dijadikan sebagai tujuan. Terus kalau sudah sholat, lega gitu ya. Maksudnya ya sudah, saya sudah sholat loh, gitu. Sudah tepat waktu, sudah ini syarat fikihnya atau syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Nah, padahal efeknya belum. Untuk berproses menjadi lebih baik itu belum. Sehingga orang yang sholat bisa saja tempatnya masih di neraka dikarenakan kualitasnya belum memenuhi seperti yang dipersyaratkan oleh peribadatannya itu. Fawailul lil musallin, celaka neraka tempat orang yang musallin, yang sholat itu. Alladzina hum an sholatihim sahun, karena dia lalai terhadap nilai-nilai sholatnya, tidak diaplikasikan, direalisasikan dalam kehidupan nyata, misalnya gitu. Nah ini harus terus kita ingatkan kepada diri kita sendiri bahwa beragama adalah proses, nggak apa-apa sekarang berbuat salah, asal besok tidak salah di situ lagi, itu biasa saja. Jadi Allah itu maha mengampuni, apalagi sesuatu yang tidak sengaja, apalagi nyatanya baik dan seterusnya, Allah maha tahu. Jadi enak ketika kita memahami substansi dan esensinya. Salah kaprah juga misalnya surga dijadikan tujuan. Bukan. Surga itu cuma konsekuensi logis saja dari proses beragama. Jadi sesungguhnya nggak usah kita risau terhadap surga, neraka. Yang dirisaukan itu apakah kita ini sudah on the right track, sudah di atas sirotol mustaqim yang akan menghantarkan kita ujung-ujungnya adalah pada kenikmatan, pada kebahagiaan, pada surga, pada ridho Allah dan seterusnya.
Jadi meskipun kita ini menjadikan tujuan ya surga misalnya, tetapi jalan yang kita lewati ini berkelok-kelok kemana-mana yang nggak nyampe gitu. Antara doa dengan yang dijalani, ya proses yang dijalani nggak sinkron gitu. Ini pernah kita bahas rasanya ya. Saya menulis dalam buku Berdoa atau Menyuruh Tuhan. Banyak orang berdoa nggak sinkron dengan proses yang dijalaninya. Ya Allah, mohon kesehatan. Tapi proses yang dijalaninya, pola makannya buruk, pola aktivitasnya kacau, pola hidupnya hancur, dan sebagainya. Apakah sehat? Enggak. Padahal dia sudah menetapkan tujuannya adalah sehat. Tetapi proses yang dijalaninya tidak terpenuhi itu syarat untuk mencapai hasil yang seperti dia harapkan atau bahkan dia doakan. Terus jangan-jangan dia menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak maha pengasih, Tuhan tidak maha penyayang, Tuhan tidak maha mengabulkan doa, bohong itu semua. Ya karena kita menghancurkan proses kita sendiri. Gitu. Jadi surga itu bukan tujuan, surga itu cuma konsekuensi logis dari proses beragama. Sebuah keniscayaan. Ketika sunatullahnya terpenuhi, maka semuanya pasti sudah tidak akan ketukar, itu pasti akan ke sana. Jadi yang ketiga, beragama adalah membangun kualitas diri. Makanya beragama itu nggak cukup hanya teori. Kalau sudah sekolah, lulus S1, S2, S3 dalam bidang agama, dia sudah beragama. Oh, belum tentu. Banyak para orientalis ya yang sudah menguasai semua teorinya, tetapi dia tidak mengarah kepada mencapai tujuan yang seharusnya, dan kemudian tidak terpenuhilah semua proses itu, tidak jujur dalam beragama, ya kemudian ternyata juga tidak adil, tidak segala macam, proses keberagamaan tidak dilalui. Beragama adalah membangun kualitas diri. Poinnya adalah merendahkan ego kemanusiaan kita. Karena ego kemanusiaan kita itu dipengaruhi oleh hawa nafsu. Digeser menjadi ego ketuhanan yang menguasai perilaku kita. Jadi inilah sebetulnya komitmen kita sejak awal, la ilaha illallah. Tidak ada ego yang lain, itu enggak ada. Tuhan-Tuhan yang lain itu enggak ada. Yang ada adalah illallah, Allah saja. Nah, ini adalah sebuah perjuangan yang sangat tidak mudah. Mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk direalisasikan dalam kehidupan kita. Tapi itulah sesungguhnya substansi dan esensi dari perjalanan keberagamaan kita. Orang kalau egonya tinggi, egoistik, semuanya berpusat pada dirinya, egosentris, maka yang lainnya itu menjadi rusak semua, karena semuanya dipaksa. Kebenaran adalah menurut dirinya. Menurut apalagi hawa nafsunya ketika sudah menjadi serakah, ya sombong, takabur, jumawa, dan sebagainya. Maka Al-Quran menggambarkan walawitaba al-haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihim. Ketika seseorang itu sudah menjadikan hawa nafsunya, keinginannya, orientasi egosentrisnya sebagai panglima, ukuran kebenaran dalam hidupnya, maka rusaklah langit dan bumi dan segala isinya. Begitu Al-Quran menggambarkan. Jadi proses beragama sesungguhnya adalah mengalahkan hawa nafsu itu. Ya, dalam istilah di hadis digambarkan perang yang paling besar adalah melawan hawa nafsu itu ditundukkan dengan nilai-nilai ilahiyah. Di mana nilai-nilai ilahiyah sesungguhnya sudah dimiliki oleh setiap orang karena sudah dibawa oleh ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam diri kita, ya, jiwa dan badan kita dinaungi oleh ruh itu. Di sana ada nilai-nilai ilahiyah. Nah, masalahnya kita bisa merasakan nggak nilai-nilai ilahiyah yang kadang disebut sebagai bisikan hati nurani itu. Hati nurani tidak pernah berbohong, katanya, mengajarkan kebaikan, kejujuran, keikhlasan, kesabaran, keadilan, itu sesungguhnya sudah ada pada setiap orang. Tetapi kadang kita lawan sendiri dikarenakan kepentingan hawa nafsu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian,
agama adalah jalan. Maka berkali-kali di dalam Al-Quran Allah mengingatkan itu, misalnya surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berusahalah sungguh-sungguh di jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan atau kemenangan, ya. Tuflihun, al-falah itu bisa kemenangan, bisa keberuntungan. Menang itu kadang-kadang karena keberuntungan, bukan selalu karena kita segala-galanya, ya. Sudah mengerahkan segala-galanya, kadang-kadang kalah juga. Tetapi sudah mengerahkan segala-galanya, ada faktor X katanya orang yang tidak percaya Tuhan, menyebabkan kita beruntung dan menang misalnya. Kesuksesan hidup di dunia wal akhirah itu selain kita melakukan usaha, karena itu menjadi prasyarat pertama, tetapi ada yang menyebabkan atau disebabkan oleh faktor-faktor keberuntungan yang itu kaitannya dengan kualitas diri dan jiwa kita. Orang-orang yang baik itu menjadi beruntung. Nasibnya itu banyak hal-hal yang tidak terduga, ya, dan itu digambarkan oleh Al-Quran. Orang-orang yang bertakwa itu dimudahkan jalannya oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan yaj'al lahu makhraja, jalan keluar dari berbagai masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberi rezeki dari tempat yang tidak diduganya. Sudah berusaha ke arah ini, ternyata rezeki dari arah itu. Nah, gitu. Itu kenapa bisa terjadi begitu? Dikarenakan orang ini sudah memperbaiki kualitas dirinya, mengikuti fitrah. Karena ada sunatullahnya. Seseorang kalau berkualitas A, dia akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan A itu. Kalau dia berkualitas B, maka hasilnya akan sesuai dengan kualitas B. Kalau dia kualitas C, dia dapat hasil kualitas C, dan seterusnya. Kadang-kadang kita tidak menyengaja datang juga. Nah, itu banyak kemudian teori-teori, kajian-kajian yang sangat menarik terkait dengan hal itu. Orang yang positive thinking akan menghasilkan hal-hal yang positif. Orang yang negative thinking menghasilkan, memicu terjadinya hal-hal yang negatif. Apalagi positive feeling, bukan cuma thinking, tapi feeling, itu akan menghasilkan hal-hal yang positif, dan seterusnya. Kajian-kajian dan kemudian bukti-bukti di lapangan yang menunjukkan bahwa proses itu penting dan hasil itu akan dengan sendirinya mengikuti proses. Karena itu Al-Quran menyebutnya sebagai jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, fokus, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Ya, orientasinya jelas, bersandarnya jelas. Terus tunjuki kami jalan yang lurus. Jadi bukan cuma langsung dikasih hasilnya, tetapi yang diajarkan kepada kita adalah berproses di jalan yang benar, on the right track. Tunjukilah kami jalan yang lurus, karena jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Jadi poin pentingnya ada di jalan itu. Kita tidak boleh instan meminta segala sesuatu dengan seketika tanpa proses. Nggak ada. Semuanya itu ada prosesnya. Karena itu disuruh sabar, disuruh ikhlas, disuruh berjihad atau berjuang dengan sungguh-sungguh. Itulah yang harus kita lakukan dalam beragama. Tidak kemudian minta sabar, langsung sabar. Minta rezeki, langsung rezeki. Ada proses-proses yang ketika terpenuhi syarat-syaratnya itu niscaya. Sebuah keniscayaan akan terjadi. Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Dan itu dianjurkan kita membacanya setiap hari. Yang kalau kita hayati itu adalah sebuah motivasi.
semacam mensugesti diri sendiri, menanamkan dalam bawah sadar kita bahwa hidup termasuk dalam kehidupan secara umum maupun secara berspiritual kita, itu sesungguhnya adalah sebuah proses yang harus kita jalani, harus diupayakan, harus diperjuangkan, dan seterusnya. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran dengan sangat jelas mengatakan bahwa surga adalah hasil dari proses. Misalnya di dalam ayat ini, surat Ali Imran ayat 142. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata, belum terbukti bagi Allah orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh usahanya di antaramu, dan belum terbukti orang-orang yang sabar. Kan luar biasa ini ayat. Apakah kalian mengira masuk surga? Mana buktinya? Perjuangannya mana? Kesabarannya mana? Gitu ya. Harta bendanya, tenaganya, ilmunya, kekuasaannya, segala apa yang kita miliki, apakah sudah digunakan untuk berproses secara benar, memenuhi syarat-syarat untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan proses itu. Jadi luar biasa sesungguhnya Al-Quran ini mengajarkan beragama itu bukan instan memang. Tidak ada tiba-tiba orang dari ini menjadi langsung berubah dengan melompat kualitas tinggi. Semuanya ada usaha, dan nilai kita di hadapan Allah adalah usaha itu. Ya, yang dinilai bukan hasil, yang dinilai adalah usahanya. Ini yang luar biasa di dalam agama. Maka, kita bagian-bagian akhir dari frase pertama, jalan pintas menuju surga, ya, yang tadi dari judul itu yang saya ingin mengelaborasi, memperjelasnya. Bisakah surga di bypass? Nggak bisa. Surga itu nggak bisa di bypass. Surga itu hanya diperuntukkan hamba-hamba yang memenuhi syarat saja. Orang-orang yang memiliki kualitas surga. Jadi tidak akan tertukar dengan orang-orang yang memiliki kualitas neraka. Nggak akan tertukar. Jadi doa seperti apapun kita minta surga, tetapi kualitas kita bukan kualitas surga, ya nggak akan masuk surga. Kualitas surga itu apa? Ya semua yang diajarkan dalam peribadatan kita. Orang yang sabar, itu karakter kualitas surga. Kalau orang nggak sabaran, ya itu bukan kualitas surga, kan gitu. Ikhlas, itu kualitas surga. Rendah hati, tidak sombong, itu kualitas surga. Kerja keras, segala macam, akhlakul karimah, ya semua variabel-variabel proses untuk menjadi ahli surga. Itulah yang harus kita latih, kita dapatkan, kita buktikan bahwa kita telah menjadi hamba yang berkualitas surga. Ujung-ujungnya pasti Allah tidak menganiaya hambanya, pasti masuk surga. Janji Allah tidak pernah diingkari oleh Allah. Tetapi orang-orang yang kualitasnya kualitas neraka, pemarah, suka ya pendendam, pengiri, pendengki, suka bikin masalah, menghancurkan, merusak dan sebagainya, ya itu adalah kualitas neraka. Kita sendiri sebetulnya yang memformat, menjadikan diri kita berkualitas surga atau berkualitas neraka. Tidak ada cara lain di dalam beragama ini, karena agama adalah jalan. Kita sedang berproses meniti jalan itu untuk menuju tujuan apa yang mau kita bentuk dalam akhir drama kehidupan kita sendiri, surga atau neraka. Jadi beragama adalah proses mencapai kualitas surga. Sekali lagi, merendahkan sifat egosentris menjadi teosentris. Karena sesungguhnya sifat teosentris itu adalah sifat fitrah. Fitrah ketuhanan yang menyebabkan kita pantas masuk menjadi penghuni surga. Digambarkan sifat-sifat malakiyah, ya, derivasinya itu adalah sifat-sifat ketuhanan yang baik itu ke arah sifat-sifat malakiyah,
Dan kemudian yang jelek-jelek digambarkan oleh sifat-sifat iblis atau setania. Nah, kita diarahkan untuk melatih sifat-sifat yang fitrah itu, yang ketuhanan itu, di dalam koridor kemanusiaan kita. Makanya perjuangan memang. Secara instinktif kita ini manusiawi, ya, manusiawi, tetapi diperintahkan untuk merendahkan, tidak mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan kita, kecuali di dalam bingkai sifat-sifat ketuhanan. Jadi itulah sesungguhnya perjuangan beragama. Nah, kalau dikerucutkan lagi, itu yang disebut manifestasi kalimat tauhid. Meniadakan kebergantungan kepada makhluk dan bertauhid hanya kepada Allah semata. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah penjelasan yang jelentreh, yang detail, kenapa agama ini dimulai dengan kalimat la ilaha illallah dan harus bisa diakhiri saat kematian itu dengan la ilaha illallah. Yang di awal, la ilaha illallah awal adalah sebuah komitmen. La ilaha illallah di saat kematian itu adalah sebuah syahadat yang sesungguhnya. Karena sudah menyaksikan di dalam kehidupannya bahwa memang yang ada, yang pantas dihadirkan dalam seluruh horizon kesadaran kita hanyalah Allah semata. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, maka itulah yang oleh Al-Quran disebut agama fitrah, ya, agama ini. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan selurus-lurusnya kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia mengikuti fitrah itu. Jadi ada spesifikasi desain yang fitrah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, sunatullah dari dulu sampai nanti ya tetap sunatullah itu seperti itu, fitrah itu ya seperti itu. Dan semua orang mengakui bahwa sama, common sense-nya sama. Jujur itu fitrah, adil itu fitrah, sabar itu fitrah, ikhlas itu fitrah, kebaikan itu adalah fitrah kita. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, jadi diingatkan terus, Al-Quran mengingatkan kita kembali ke fitrah dalam arti yang sebenarnya. Surat Rum ayat 30. Oke, jadi kesimpulan dari bagian yang pertama ini adalah kembali ke proses. Satu, prinsip utamanya adalah kualitas proses menentukan kualitas hasil. Dua, agama adalah jalan, bukan tujuan. Melainkan jalan lurus yang sesuai dengan fitrah kita. Yang ketiga, esensinya adalah meningkatkan kualitas jiwa kita. Dari ego kemanusiaan menuju ego ketuhanan. Maka yang harus kita lakukan adalah channeling. Menyinkronkan channel jiwa kita, kualitas jiwa kita ke arah channel frekuensi ilahiyah. Senantiasa membangun keterhubungan dengan Allah secara ruhiyah. Melalui nilai-nilai ruhiyah yang ada di dalam diri kita, di hati nurani kita, belajar mendengarkan bisikan hati nurani, karena sesungguhnya itu terus berbisik-bisik gitu. Kalau orang mau berbuat jahat itu diingatkan oleh hati nurani. Jangan loh, tolah-toleh, jangan-jangan ada yang melihat, jangan-jangan ada anak gitu. Itu hati nurani. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, prakteknya kemudian adalah mensucikan jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta proses penyempurnaannya, jiwa kita terus berproses menyempurna. Itulah yang harus kita jalani dalam beragama. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dua kecenderungan fasik, kecenderungan buruk yang merusak, dan ketakwaan, kecenderungan baik. Sesungguhnya akan beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Dan sesungguhnya akan merugilah orang-orang yang mengotorinya.
Jadi beragama itu intinya adalah operasionalnya adalah mensucikan jiwa kita, mulai dari perasaan kita ya, atau niat, bahkan niat dalam hati kita, orientasinya, kemudian pikiran-pikiran kita, kemudian perasaan-perasaan kita, ucapan, penglihatan, pendengaran, sampai perbuatan kita, itu disucikan saja mengarah kepada nilai-nilai ilahiyah. Itu sudah pasti akan memenuhi proses fitrah kita, dan kemudian memenuhi syarat meningkatkan kualitas jiwa kita menuju kepada kualitas yang ya kalau dinilai dengan surga itu ujungnya pasti ke surga. Allah tidak akan menganiaya hambanya dan sudah menunjukkan jalan yang pasti kepada kita semua. Bukan jalan yang tidak jelas, tapi jalan yang sangat jelas dan digambarkan sebagai jalan terang benderang. Sudah pasti kalau jalannya ini ketemunya di sana, kalau jalannya itu ketemunya di situ. Nah, gitu ya. Oke, itu adalah bagian yang pertama. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua terkait dengan yang disebut wormhole itu. Ada yang digambarkan oleh Al-Quran ya, yang saya sebut sebagai outer cosmos dan inner cosmos. Yang tadi kita ceritakan itu lebih mengarah kepada inner cosmos. Alam semesta yang ada di dalam diri kita. Alam semesta yang ada di otak kita, di pikiran kita, di perasaan kita, di persepsi kita, di dalam jiwa kita sendiri. Ini ada alam ya yang kita bangun yang pada orang tertentu itu bisa tidak sama dengan di luar dirinya. Apalagi misalnya dikaitkan dengan kesehatan jiwa, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dan sebagainya. Apa yang dia pikirkan di inner cosmos, persepsinya ternyata bisa berbeda dengan outer cosmosnya, dengan di luar dirinya. Wah, ini ada masalah, ini nggak nyambung antara dunia luar dengan dunia dalamnya. Nah, Al-Quran itu mengajari kita untuk menyambungkan ini. Bahwa apa yang menjadi persepsi kita itu harus sesuai dengan realitas. Karena kedua-duanya ini adalah dua alam yang berbeda tetapi harus sinkron untuk mendapatkan hasil terbaiknya. Outer cosmos dan inner cosmos. Allah mengajarkan ya. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 20-21 misalnya. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu, di luar diri kita, di outer cosmos ini, terdapat tanda-tanda, ayat-ayat Allah bagi orang yang berproses di dalam keyakinannya. Niscaya orang-orang yang mempelajari outer cosmos ini, ujung-ujungnya itu akan bertemu dengan interaksi. Ini kaitannya dengan channeling tadi ya, yang kita bahas di sebelumnya. Bahwa kita ini harus berproses dalam la ilaha illallah. Maka interaksinya itu harus menuju kepada Allah semua. Channeling. Karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kita dalam proses yang fitrah itu kecuali ya semuanya ke Allah, 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 Allah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan lurus-lurus wajahmu ke agama ini di mana kita diciptakan sesuai dengan fitrahnya. Jadi tidak bisa tidak, kita harus Allah terus. Di bumi itu terdapat tanda-tanda, ayat-ayat eksistensi Allah bagi orang yang yakin, berproses dalam keyakinannya, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Di outer cosmos ada, di inner cosmos itu juga ada tanda-tanda itu. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Luar biasa Al-Quran memancing kita untuk memasuki wilayah inner cosmos itu. Ya outer cosmos, ya inner cosmos. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, selain channeling ke dalam nuansa atau suasana kejiwaan kita, Allah kemudian menggeret, ya, menarik perhatian kita ke outer cosmos. Coba kamu perhatikan alam semesta ini, di langit, di bumi. Di situ terdapat tanda-tanda eksistensinya, dan itu bisa menjadi jalan untuk berinteraksi dengan Allah. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan banyak sekali tanda-tanda, ayat-ayat eksistensi Allah di langit
dan di bumi yang mereka lalui, tetapi mereka berpaling darinya. Surat Yusuf ayat 105. Allah itu sebetulnya sudah menghamparkan jalan ya, untuk berinteraksi dengan dia. Berinteraksi dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk dengan hal-hal yang ada di alam semesta ini. Semua ini adalah tanda-tanda. Di ayat yang lain digambarkan kemanapun kalian menghadap, sesungguhnya kalian sedang berhadapan dengan Allah. Masalahnya apakah kita merasakan itu? Masalahnya apakah kita membangun jalan menuju ke dia dengan segala macam aktivitas yang kita lalui. Nah, ini yang diingatkan oleh ayat ini. Banyak sekali tanda-tanda kemanapun kita menghadap, atau dia di langit dan di bumi yang mereka lalui, tapi mereka berpaling darinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi di ayat yang berbeda digambarkan banyak jalan-jalan, atau juga digambarkan dengan istilah pintu-pintu untuk kita melakukan interaksi dalam arti seluas-luasnya. Bisa kemudian interaksi itu hanya dalam pikiran kita, dalam kualitas kejiwaan kita, suasana kontemplatif kita, secara frekuensi nyambung dengan frekuensi ilahiyah, dan kemudian kita membangun kesadaran yang terkoneksi antara inner kosmos dengan outer kosmos. Atau bisa bermakna dalam arti yang sesungguhnya, dalam arti fisikal, secara astronomikal, bahwa kita ini bisa memasuki lorong-lorong, jalan-jalan, pintu-pintu yang akan menghantarkan kepada Allah melalui proses dimensional yang kita melewati pintu-pintu dan kemudian masuk ke dalam lorong-lorong yang di dalam astronomi disebut sebagai wormhole, jalan cacing. Jadi ini ada sejarahnya kenapa disebut sebagai wormhole atau jalan cacing itu. Jadi digambarkan begini, jagat raya itu sesungguhnya adalah ruangan yang melengkung. Dan ternyata ilmu pengetahuan modern membangun atau memberikan bukti-bukti, ya tanda-tanda yang semakin banyak bukti-buktinya. Alam semesta ini melengkung dan tidak hanya universe, satu alam saja, melainkan multiverse, alam yang banyak. Di dalam Al-Quran digambarkan sebagai langit yang berlapis 7, sab'as samawat, langit yang berlapis 7. Teori kosmologi modern mengarah kepada bahwa jagat raya memang kayaknya bukan universe tetapi multiverse, dan diprediksi berdimensi 11. Langit pertamanya berdimensi 4, 3 dimensi ruang, 1 dimensi waktu. Langit keduanya naik 1 dimensi lagi, berdimensi 5. Langit ketiganya naik 1 dimensi lagi, berdimensi 6. Terus 7, 8, 9, 10, 11. Langit ke-7 berdimensi 11. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setiap dimensi yang berbeda itu adalah ruangan yang berbeda, alam semesta yang berbeda. Itulah manusia ini hidup di dimensi paling rendah, dimensi 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Ya, ini panjang ceritanya, tetapi saya ingin memberikan poin-poinnya saja. Rasanya kita juga pernah membahas di dalam cerita Isra Mi'raj dan mengarungi arsy Allah waktu itu. Kita bercerita panjang tentang itu. Nah, ada alam yang berlapis-lapis yang disebut sebagai multiverse, di mana dimensi lebih tinggi itu memiliki luas yang tak berhingga kali dibandingkan dimensi yang lebih rendah. Jadi kalau dalam teori dimensi itu digambarkan begini. Garis adalah kumpulan tak berhingga dari titik-titik. Jadi kalau kita bikin titik-titik dijajar akan membentuk garis. Maka bisa dikatakan garis adalah kumpulan tak berhingga dari titik-titik. Garis itu berdimensi 1, titik boleh disebut tidak berdimensi atau berdimensi 0. Ya, titik. Nah, kalau garis itu kita jajar, garis dijajar rapat sampai tak berhingga, dia akan membentuk luasan. Luasan itu berdimensi 2 karena panjang kali lebar. Maka
ukurannya satuannya adalah meter pangkat 2. Nah, meter kuadrat, meter pangkat 2 menunjukkan dimensi 2. Kalau panjang saja itu meter pangkat 1. Maka dia disebut panjang itu dimensinya 1, atau lebar juga cuma meter saja dimensinya 1. Tapi kalau panjang kali lebar, meter kali meter menjadi meter pangkat 2 kuadrat, itu berdimensi 2, luas. Bukan cuma garis tapi luas. Nah, luas adalah kumpulan tak berhingga dari garis dijejer menjadi sebuah luasan. Maka saya boleh mengatakan sebuah luasan yang berdimensi 2 sesungguhnya adalah kumpulan tak berhingga dari garis-garis yang berdimensi 1. Kalau ini kita lanjutkan, luasan yang berdimensi 2, katakanlah ada sebuah lembaran yang tidak punya ketebalan, hanya punya luasan, membran sangat tipis atau tidak punya ketebalan sama sekali, luas ditumpuk, lembaran sampai tak berhingga, maka membentuk kubus, membentuk bentukan 3 dimensi. Ada panjangnya, ada lebarnya, ada tebalnya. Maka ukurannya panjang kali lebar kali tebal adalah meter pangkat 3, meter kubik. Itu menunjukkan dimensi 3. Nah, saya boleh mengatakan sebuah benda berdimensi 3 itu adalah kumpulan tak berhingga dari luasan yang berdimensi 2. Luasan yang berdimensi 2 adalah kumpulan tak berhingga dari garis yang berdimensi 1. Yang berdimensi 1 adalah kumpulan tak berhingga dari titik-titik yang tidak punya dimensi. Jadi alam semesta, langit itu, dimensi yang lebih tinggi, langit kedua, itu adalah kumpulan tak berhingga dari langit pertama. Ibarat luasan kumpulan tak berhingga dari garis-garis. Langit kedua, kumpulan tak berhingga dari langit pertama. Langit ketiganya, kumpulan tak berhingga dari langit kedua. Langit keduanya, kumpulan tak berhingga dari langit yang pertama. Maka dalam konsep ini, langit yang ketujuh itu kumpulan tak berhingga dari langit keenam, besarnya. Langit keenam itu besarnya tak berhingga kali dibandingkan langit kelima. Langit kelima tak berhingga kali dibandingkan langit keempat, 3, 2, 1. Jadi jagat raya yang multiverse ini besarnya kurang lebih adalah tak berhingga pangkat 7. Nah, gitu. Itu guyonan. Karena kalau sudah tak berhingga itu sesungguhnya sudah nggak ada ukurannya. Tapi karena ini berlipat-lipat tak berhingga, ya bolehlah guyonannya disebut tak berhingga pangkat 7. Sudah nggak terukur lagi. Bapak dan Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan lantas adalah antar alam, langit pertama ke langit kedua sampai langit 7, itu ada tempat-tempat bypassnya, tempat-tempat kenaikan, pintu-pintu untuk menuju ke alam yang berdimensi tinggi. Dan itu digambarkan oleh Al-Quran dan mendapatkan pembenaran dalam teori-teori kosmologi modern. Misalnya yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'arij, ayat 3 dan 4. Minallahi dzil ma'arij, ta'rujul malaikatu waruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik menuju ke dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Para malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan, ta'rujul malaikatu warruh, ruh itu sebutan Jibril, ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ada beberapa poin yang menarik dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa jagat raya ini memiliki tempat-tempat naik. Maka ayatnya, suratnya disebut Al-Ma'arij. Tempat-tempat naik ada kaitannya dengan peristiwa Nabi Mi'raj. Naik ke dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Lewat mana Nabi? Melalui tempat-tempat ini, tempat-tempat kenaikan ini. Ada pintu-pintunya, ada lorong-lorongnya, yang dalam astronomi disebut sebagai wormhole itu. Oh iya, tadi saya belum tuntas menyebut wormhole atau menjelaskan tentang wormhole. Jalan lubang cacing. Itu muncul dari ceritanya kalau ada sebuah bola, sebuah bentukan bola, katakanlah buah apel. Apel permukaannya itu adalah 2 dimensi, melengkung. Kemudian dalamnya apel itu adalah volume 3 dimensi.
permukaannya adalah luas, melengkung, tapi di dalamnya volume itu adalah 3 dimensi. Terus digambarkan ada ulat di permukaan buah apel itu. Ulat itu kalau menuju dari titik A, posisinya misalnya bulat begini, ada di samping kiri, di permukaan dia akan merambat gitu ya, di permukaan yang melengkung itu untuk sampai di titik B, di seberangnya sana, dengan cara menjalani lengkungan dimensi 2 permukaan apel itu. Nah, ulat ini bisa menempuh jarak yang lebih pendek dibandingkan melalui permukaan. Dengan cara apa? Membuat terowongan. Dia makan buah apelnya itu terowongan ya, sehingga tembus sampai ke seberangnya. Nah, maka dengan cara itu dia akan menempuh jarak yang lebih pendek. Karena tidak harus bergerak melengkung. Kalau jarak melengkung ini misalnya 10 cm, maka melalui terowongan itu dia mungkin hanya bisa 6-7 cm atau pokoknya lebih pendek dibandingkan ketika dia harus melewati dimensi 2. Jadi dimensi 3 melewati tengahnya apel, dia bikin terowongan untuk melalui atau menempuh jarak itu lebih pendek jaraknya dibandingkan dimensi yang lebih rendah di permukaan. Nah, jadi di langit pertama yang dimensi ruangnya 3, itu lebih jauh dibandingkan dengan dimensi langit kedua, dimensi 4, atau kalau dengan waktu jadi dimensi 5. Dan ini diakui oleh para ilmuwan astronomi, sehingga ada teori-teori science fiction ya dalam berbagai film-film, untuk menuju ke tempat lain yang jauh, itu ada jalan pintasnya, melalui wormhole itu. Ada pintu-pintu langit yang disebut sebagai portal-portal ya, pintu-pintu jalan tembus dengan jarak yang lebih pendek ketika masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena jagat raya itu melengkung seperti permukaan buah apel. Maka seekor ulat bisa menempuh jarak lebih pendek melalui dimensi yang lebih tinggi di dalamnya apel itu. Alam semesta ternyata memiliki pintu-pintu itu dan diceritakan oleh Al-Quran. Ada tempat-tempat naik yang sering dipakai oleh para malaikat, termasuk malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril atau para malaikat ini adalah makhluk dari dimensi langit ke-7, berdimensi 11. Maka ketika dia turun itu melalui pintu-pintu itu, tempat turun dan kemudian tempat naik. Yaitu digambarkan di dalam Al-Quran, yang ketika melewati pintu-pintu itu, atau lorong-lorong itu, atau wormhole itu, dia akan memiliki waktu yang lebih pendek. Sehari itu setara dengan 50.000 tahun. Jadi bagi dia cepat, perjalanan 50.000 tahun bisa dicapai hanya dalam waktu sehari. Nah gitu kira-kira. Nah itu kalau dimasukkan ke dalam rumus Einstein, relativitas waktu menjadi menarik. Kecepatan malaikat itu berapa dan sebagainya bisa dihitung. Melalui rumus T sama dengan tinggal 1 min V kuadrat per C kuadrat, yang rumus relativitas waktu. Itu bisa dihitung kecepatan malaikat pada saat melewati lorong-lorong yang disebut sebagai pintu-pintu naik atau tempat naik wormhole itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran itu mendorong kita untuk memahami outer kosmos ini dengan secara real, menggunakan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Diberikan tantangan, ya, dorongan dan tantangan kepada manusia, bahkan kepada jin dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Wahai jamaah jin, masyarakat jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru-penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya, melintasinya kecuali dengan bisultan. Sultan, atau kemudian kita kenal sebagai sultan, itu menggambarkan di situ ada kekuatan, ada kekuasaan, ada biaya yang menguasai harta benda yang banyak, ada sains, ada ilmu, ya, teknologi. Orang akan bisa mendapatkan atau mengarungi alam semesta, jagat raya yang digambarkan ada pintu-pintunya, bahkan sampai ke langit-langit yang lebih tinggi dimensinya. Akan bisa dilakukan ketika kita menguasai bisultan.
Kamu tidak akan bisa menembusnya, melintasinya, kecuali sudah menguasai modal-modal yang harus atau yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan yang luar biasa. Ujungnya apa? Sesungguhnya adalah Allah memancing interaksi kita secara outer kosmos. Tidak cukup hanya perjalanan di inner kosmos yang tadi kita sudah bahas panjang lebar, tetapi Allah ingin menunjukkan nih outer kosmos untuk mendapatkan suasana kebatinan yang berbeda, bahwa Allah itu bukan hanya hadir dalam arti di dalam kesadaran kita, lingkup kemanusiaan kita, tetapi juga jagat raya. Nah, di ayat yang lain lagi digambarkan, ada pintu-pintu langit itu, menuju dimensi yang tinggi. Ketika kita melewati pintu-pintu langit itu, masuk ke lubang cacing, lorong-lorong, waktu, ruang dan waktu menuju ke dimensi yang lebih tinggi, kita akan mengalami proses kesadaran yang bergeser, berubah. Dan seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik, memasuki dan menuju bagian-bagian yang lebih tinggi dalam dimensi itu, tentulah mereka akan berkata, sesungguhnya pandangan kami, penglihatan kami seperti dikaburkan. Bahkan kami ini seperti orang-orang yang terkena sihir. Surat Al-Hijr ayat 14 dan 15. Akan mengalami proses kesadaran yang berubah ketika memasuki tingkat-tingkat dimensi yang lebih tinggi. Nah, ini nanti ada kaitannya, sesungguhnya akan kembali bertemu ketika kita mengarungi outer kosmos dan mengarungi inner kosmos. Nanti kita akan melihat titik temunya ada di mana. Oke ya, secara outer kosmos ada pintu-pintu langit. Rasulullah pun sudah sampai di Sidratul Muntaha. Di Sidratil Muntaha, yang indah Sidratil Muntaha, indah jannatul ma'wa, idyalsa sidrata mayyalsa, mazaghal basaru wa matagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Puncak langit di dimensi yang paling tinggi, langit ke-7 berdimensi 11, digambarkan oleh Al-Quran. Di sana ada satu tempat namanya Sidratul Muntaha, di mana di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Ini artinya ada di alam akhirat sudah. Lupa apakah akhirat sudah ada? Sudah. Langit yang tertinggi atau alam yang tertinggi adalah alam akhirat yang meliputi langit ke-6. Langit ke-6 yang meliputi langit ke-5. Langit ke-5-nya meliputi langit ke-4, 3, 2, 1. Kita berada di langit yang ke-1, langit pertama, diliputi oleh langit-langit yang lebih tinggi, termasuk langit yang ke-7, alam akhirat itu. Ada pintu-pintu, jalan tembus untuk menuju ke level yang tertinggi yang dialami atau diberikan pengalamannya kepada Rasulullah oleh Allah sampai di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Ketika itu Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penuh dengan misteri, di mana penglihatan Rasulullah tidak bisa dipalingkan dari apa yang dilihatnya waktu itu. Takjub, terpesona melihat apa yang bisa beliau lihat di Sidratul Muntaha itu, dari apa yang dilihatnya itu, dan tidak bisa melampaui di balik itu ada apa. Apa yang beliau lihat digambarkan di kalimat ini. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian ayat-ayat atau tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Jadi secara perjalanan fisikal outer kosmos, Rasulullah sudah mengalami perjalanan itu. Tetapi secara inner kosmos juga beliau mengalami proses itu. Inilah poin penting yang ingin saya sampaikan di bagian-bagian akhir dari kajian kita ini. Secara astronomikal ada portal-portal ya, dimensi dan lorong waktu. Oke, ini penegasan kembali. Satu, sains mutakhir mengakui adanya multiverse. Alam semesta memiliki 11 dimensi setara 7 lapis langit. Antar dimensi dihubungkan oleh portal-portal dan lorong waktu. Dimensi yang lebih tinggi melengkung, meliputi dimensi yang lebih rendah. Semakin tinggi dimensinya, semakin pendek jaraknya.
seperti lubang cacing tadi atau lubang ulat tadi, wormhole itu, di dimensi lebih tinggi jaraknya lebih pendek. Maka dimensi kedua, langit kedua itu jaraknya lebih pendek daripada langit pertama. Misalnya nih, antara Indonesia dengan Amerika, misalnya jaraknya sekian ribu kilometer. Kalau dilewati di dunia pertama, katakanlah jaraknya misalnya sebutlah misalnya 6.000 kilometer misalnya. Maka kalau kita lewat di langit yang kedua, itu lebih rendah atau lebih pendek dari itu. Kalau melewati lubang cacing di langit ketiga, lebih pendek lagi. Melewati langit keempat, semakin pendek. Langit kelima, 6, 7, sangat pendek. Jadi semakin tinggi dimensinya, itu ada jalan, ada bypass untuk menuju ke satu tempat dimanapun di alam semesta ini, jaraknya semakin pendek, dan semakin pendek. Maka di dimensi yang paling tinggi, dimensi ilahiyah, itu memiliki jarak yang terpendek. Allah digambarkan meliputi seluruh jagat raya ini. Allah dan para malaikat lebih dekat daripada urat leher kita sendiri untuk menggambarkan betapa sesungguhnya sedemikian pendeknya jarak di dimensi yang paling tinggi itu. Maka outer cosmos dan inner cosmos sesungguhnya itu menyatu di dimensi ilahiyah. Ini bagian-bagian akhir yang sangat krusial, ya, yang sangat misterius dan membutuhkan imajinasi yang luar biasa. Perjalanan keluar diri kita dan perjalanan ke diri kita, ke dalam diri kita, itu akan bertemu di satu titik ketika kita berada di dalam dimensi ilahiyah. Oke, ini gambaran tentang wormhole dan white hole, ya, tidak. Ini penegasan lagi bahwa ada lubang-lubang kayak begini, ya, pintu-pintu masuk menuju dimensi yang berbeda. Ini entrance to wormhole. Di sini exit of wormhole. Ini our universe, ini other universe. Ya, ini ilmu pengetahuan sudah semakin mengarah ke sini. Nah, di sini 3 dimensi, ini portal lorong 4 dimensi, ini bisa masuk ke 5 dimensi dan seterusnya, atau ke alam-alam yang lain. Ya. Oke, ini penegasan dari apa yang sudah saya jelaskan. Oke, ini saya lewati saja, karena kita sudah berada pada bagian-bagian akhir untuk mempertemukan antara perjalanan outer cosmos dengan inner cosmos. Allah mendorong kita memahami diri kita sendiri, masuk ke kesadaran, menyelam ke samudra jiwa dan roh kita sendiri. Tetapi Allah juga memancing kita untuk memahami, menghayati, mengarungi outer cosmos. Tetapi menariknya, di outer cosmos itu, kalau dimensinya semakin tinggi, karena ruangnya melengkung, itu jaraknya semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Dan ternyata tidak kemana-mana. Secara saintifik di negara-negara yang sainsnya semakin tinggi, maju, mereka melakukan kajian-kajian itu, quantum fisik dengan spiritual connection. Jadi ada connection antara outer cosmos sebagai realitas jagat raya dan spiritualitas seseorang. Itu ada koneksinya. Yang kalau secara sederhana sesungguhnya itu tadi yang saya sampaikan, nyambung antara persepsi dengan realitas. Tetapi semua itu bisa dijalankan dengan dijelaskan secara saintifik. Ini yang menarik, ya. Di barat muncul kajian-kajian yang mengarah kepada ketauhidan dari orang-orang yang bisa saja sesungguhnya awalnya tidak percaya Tuhan, tidak beragama dan seterusnya. Kemudian mereka mengatakan, God is not something outside of us. Tuhan itu sebetulnya bukan sesuatu yang berada di luar diri kita. Ini kajian-kajian yang tidak berdasar Al-Quran, ya, tetapi berdasarkan pemikiran-pemikiran pendalaman, ya, kajian-kajian filosofis terhadap sains dan realitas jagat raya. If there is one creator, jika pencipta jagat raya ini adalah satu saja, who created everything,
yang menciptakan segala macam ini, then the creator is everything. Maka creator itu, sang pencipta itu ya adalah segala sesuatu itu sendiri. And everything is the creator. Dan segala sesuatu itu adalah pencipta itu. The creator created us, so we are the creator. Mereka mulai memasuki satu fase pemikiran yang mulai membingungkan. Mulai rancu. Arahnya adalah jagat raya ini kayaknya memang bukan ada dengan sendirinya. Ini berasal dari ada awalnya. Dan awal itu ada yang memulai. Maka itulah sang pencipta. Jadi mereka sudah mengarah kepada ini, orang-orang yang jujur mau mencari kebenaran sejati. Kecuali orang-orang yang sudah mengibarkan bendera ateismenya. Tapi orang-orang yang jujur berpikir secara jujur, dia mengatakan bahwa ini ada yang menciptakan. Tetapi kalau yang menciptakan ini Tuhan yang satu, dan Tuhan yang satu itu menciptakan segala sesuatu, maka ya Tuhan itu ya segala sesuatu itu sendiri yang menciptakan segala sesuatu, termasuk diri kita, dan kita ini bagian, bahkan ya dia menyebutnya sebagai creator itu sendiri. Ya, ini adalah pemikiran secara pencarian filosofis. Menariknya Al-Quran sudah memberitakan step ahead lebih jauh, lebih maju dibandingkan pemikiran-pemikiran mereka itu. Dan itu diberitakan di dalam Al-Quran Al-Karim, bahwa Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Di ayat berikut ini, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Kepunyaan Allah lah segala yang di langit dan yang di bumi. Dan adalah Allah maha meliputi segala sesuatu. Jadi kalau mereka pemikirannya baru sampai di Allah menciptakan segala sesuatu, berarti segala sesuatu ya Allah sendiri, Tuhan sendiri. Di dalam Islam bukan begitu. Bukan. Tuhan itu Allahu Akbar. Lebih besar, lebih segala-galanya dibandingkan ciptaannya. Ada sesuatu yang di luar yang sudah kita pahami ini. Kalau jagat raya itu misalnya adalah sebuah entitas bernilai 100 misalnya ya, maka Allah itu bukan 100 itu. Allah itu lebih dari 100. Bisa 1000, bisa 10.000, bisa 1 juta, bisa 1 miliar, bisa 1 triliun, bisa tidak berhingga. Di mana angka 100 realitas jagat raya dengan segala isinya itu adalah diliputi oleh angka tak berhingga itu. Saya sering menggambarkan secara matematis yang namanya himpunan ya, teori himpunan. Ada himpunan angka 1, ada angka ganjil, ada angka genap, ada angka bilangan prima, ada apa saja ya angka-angka. Maka ujungnya adalah tak berhingga, dan semesta pembicaraan ya, itu adalah segala macam apa yang terkait dengan angka. Maka makhluk itu adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 10, angka 100, dan seterusnya. Dia masih berada di dalam angka tak berhingga, dan angka tak berhingga itu ada di dalam semesta pembicaraan. Apapun yang kita bicarakan terkait dengan angka, itu berada di dalam semesta pembicaraan. Maka di dalam Islam, Allah itu adalah semesta pembicaraan. Apapun yang kita bicarakan, ujungnya ketemu dengan Allah. Yang digambarkan di dalam Al-Quran, kemanapun kalian menghadap, kalian berhadapan dengan Allah. Melihat langit ketemu Allah, melihat bumi ketemu Allah. Melihat ke barat ketemu Allah, ke timur ketemu Allah. Melihat pohon ketemu Allah, melihat hujan ketemu Allah, melihat burung ketemu Allah, melihat diri sendiri, inner cosmos, outer cosmos, semuanya akan bertemu dengan Allah. Kepunyaan Allah lah segala yang di langit dan di bumi, dan adalah Allah maha meliputi segala sesuatu. Meliputi segala makhluknya tanpa jarak. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Meliputi, tapi meliputinya itu tanpa jarak. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surat Qaf ayat 16. Urat leher berada di dalam diri kita sendiri.
Tetapi Allah yang digambarkan meliputi jagat raya yang nggak ada batasnya atau tidak diketahui batasnya itu mengatakan, meskipun maha besar, maha meliputi yang tidak berhingga, tetapi Allah juga meliputi dirimu dalam jarak yang lebih dekat daripada urat lehermu sendiri yang sudah nggak ada jaraknya itu. Maka kita semua sesungguhnya berada di dalam diri Allah itu. Langit jagat raya, langit yang 7, alam semesta beserta segala isinya berada di dalam diri Allah semata, termasuk kita sendiri, kesadaran kita, dan segala macam realitas eksistensi kita berada di dalam Allah itu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, di sini kita mulai merasakan outer cosmos dan inner cosmos itu berpadu di satu titik. Di Al-Quran digambarkan awal dan akhir dari waktu, ya, awal dari waktu dan akhir dari waktu. Bahkan yang zahir, yang nampak, dan yang batin, yang tidak tampak. Semuanya itu diliputi oleh Allah. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dan dialah yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 fase. Kemudian dia bersemayam di arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kepunyaannya lah semua ini, kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah semestinya dikembalikan semua urusan. Surat Al-Hadid ayat 3-5. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, maka semuanya itu kemudian menyatu di dalam persepsi, dalam kualitas kejiwaan seorang hamba yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai sang ulul albab itu. Kita sudah pernah mengkaji ayat ini, tetapi kita mendapatkan perspektif yang lebih mendalam dan lebih luas di kajian kali ini. Allah berfirman tentang sang ulul albab yang bisa menyatukan outer cosmos dengan inner cosmosnya itu untuk diorientasikan, ya, berinteraksi hanya dengan Allah semata. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, outer cosmos, dan silih bergantinya malam dan siang hari, terdapat tanda-tanda eksistensi Allah bagi orang-orang yang berakal yang disebut ulul albab itu. Siapa orang itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang yadhkurunallah, mengingat Allah atau menghadirkan Allah dalam seluruh kesadarannya, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, apapun aktivitasnya, sambil dia wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dia bertafakur terhadap ciptaan Allah, langit dan bumi, outer cosmos. Yadhkurunallah, mengingat Allah, menghadirkan Allah dalam kesadarannya, itu adalah inner cosmos. Proses di bagian pertama yang tadi kita sudah bahas itu. Tapi ya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard adalah outer cosmos. Berpadu itu di dalam seorang ulul albab sehingga dia bisa berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Sangat paham, sudah mendapat kesimpulan, titik temu dari seluruh realitas ini ternyata tunggal belaka. Hanya Allah saja yang hadir dalam seluruh horizon kesadarannya. Subhanaka, itu ujungnya. Maha suci Engkau ya Allah, fakina azabannar, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Surat Ali Imran 190-191. Rasulullah Muhammad SAW menangis semalaman
menerima wahyu ini. Ini bukan main. Wahyu yang Rasulullah satu-satunya menangis sampai semalaman dikarenakan mendapatkan wahyu ini. Di ayat-ayat yang lain, wahyu-wahyu yang lain, Rasulullah tidak mengalami proses spiritualitas yang dalam seperti itu. Bahkan ini bukan cerita peribadatan secara khusus atau larangan atau perintah apapun, tetapi membangun kesadaran ketauhidan bahwa di langit dan di bumi dan pada dirimu terdapat tanda-tanda eksistensi Allah, dan itu kemudian memunculkan kesadaran tauhid yang sangat mendalam yang akan melandasi seluruh proses spiritualitas seseorang. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira inilah yang ingin saya sampaikan ya dalam judul Wormhole, Jalan Pintas Menuju Surga, dengan penjelasan yang panjang lebar di mana semuanya akan berpadu di dalam ketauhidan. Oke, saya kembalikan kepada Prof. Nur Aziz. Terima kasih.